Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Untuk video kali ini gue hanya ingin merangkum apa sih yang terjadi dari 2 bulan yang lalu hingga saat ini. Karena yang ingin buat perinciannya adalah tentang bagaimana rumor kalau 2021 sudah tidak bisa menonton anime lagi dan apa yang telah terjadi dalam 2 bulan ini seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih nggak paham tentang apa yang gue bahas, jadi beberapa minggu yang lalu atau sekitar beberapa hari, 1 atau 2 bulan yang lalu, ya gue nggak tahu juga sih udah berapa hari lewat, itu sudah mulai ramai muncul rumor bahwa jika di tahun 2021 kita itu dilarang atau tidak ada lagi anime ilegal ya, atau yang kita sebut anime bajakan dan sebagainya, itu membuat ramai sekali komunitas-komunitas pecinta anime di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan sudah pernah gue bahas di videonya, mungkin bisa teman-teman cari juga di channel ini. Dan apa yang ingin gue bahas kali ini adalah melakukan perinciannya, apa yang telah terjadi selama kurang lebih 2 bulan ini selepas dari rumor tersebut. Di sini gue akan membuka notepad untuk membuat list-list yang telah terjadi dan itu berpengaruh terhadap industri, apakah anime ilegal akan bertahan di 2021 ya. Oke, pertama adalah hal yang pertama ya simple aja, adalah hadirnya Muse Indonesia. Muse Indonesia ini adalah hal yang paling kuat sekali di saat ini gitu. Dengan hadirnya Muse Indonesia, artinya sudah jawaban apakah kita di 2021 masih bisa nonton anime dengan berbahasa Indonesia. Jawabannya 100% sudah terjawab, yaitu kita masih bisa menontonnya dengan hadirnya Muse Indonesia. Karena Muse Indonesia adalah penyedia anime legal menggunakan subtitle Indonesia yang bisa teman-teman akses secara gratis di platform YouTube ya. Ini adalah hal yang sangat penting banget karena kita mungkin nggak bisa nonton anime ketika kita sudah menikmati hadirnya Muse Indonesia di tanah air kita ini akhirnya gitu. Karena negara lain udah duluan. Yang kedua, hilangnya Kiss Anime dan Kiss Manga. Sebenarnya kalau cuman situs-situs anime, Kiss Anime dan juga Kiss Manga itu sudah harusnya nggak jadi hal yang besar, itu aja sih ya. Karena kemarin itu ketika rumor ini itu beredar luas, korbannya adalah 2 situs yang cukup populer ini, Kiss Anime dan juga Kiss Manga. Sehingga banyak sekali orang-orang itu yang sudah awkward moment ataupun sudah cemas dan jenuh dan sebagainya. Karena sudah ada buktinya, yaitu tentang hilangnya atau di take down-nya 2 situs kebanggaan ini gitu. Dan kalau misalnya kita membahas itu dalam siklus apa yang akan terjadi di 2021, ini bukanlah hal yang sangat layak untuk ditakuti. Kenapa? Ini adalah hal yang sangat biasa sekali. Karena gua pribadi udah kehilangan banyak sekali situs-situs, mulai dari Gesub, mulai dari Mangahir, mulai dari Mangafok, mulai dari Komikit, mulai dari pecinta komik, bahkan situs luar negeri, mulai dari Animehir, Animal Life dan sebagainya. Itu mereka tuh situs lebih besar, Animeplan dan sebagainya gitu. Jadi mereka juga berhenti beroperasi tapi enggak nunggu rumor-rumor ini muncul. Dan kebetulan aja rumor ini muncul bersamaan dengan di take down-nya 2 situs besar ini ya. Jadi ini bukanlah masalah, ini adalah hal yang umum karena pada dasarnya sudah banyak yang berhenti lebih dulu. Yang ketiga adalah Horrible Sub berhenti beroperasi ya. Horrible Subs berhenti beroperasi. Ini adalah hal yang sangat gua sayangkan juga sebenarnya sih ya. Soalnya ini salah satu penyedia anime ilegal yang sangat populer juga, dan gua sendiri pun sangat menikmati rilisan mereka di masa lalu seperti itu. Tapi menurut alasan dari Horrible Sub,
mereka itu berhenti beroperasi dikarenakan pandemi corona yang telah melanda di seluruh dunia. Ya, gua sih nggak masalah dengan alasan tersebut ya, tapi paling enggak ini menjadi bukti kalau bisa jadi sebuah patokan bahwa situs-situs besar sudah mulai berhenti berjalan untuk memberikan yang terbaik bagi penikmat anime bajakan. Lantas, apakah yang keempat ini? Ini mungkin kabar sangat baik. Jumlah anime yang rilis di 2021 bertambah ya. Kalau misalnya teman-teman harus tahu kenyataan, 2020 ini anime yang rilis itu dibilang cukup sedikit. Alasan terutamanya jelas diundur karena pandemi virus corona. Dan juga itu merambah ke seluruh dunia, nggak cuma industri anime ataupun industri-industri yang berhubungan dengan teknologi. Yang paling terpukul jelas industri pariwisata yang ada di seluruh dunia. Dan ketika pandemi ini telah berakhir, kita juga mendoakan itu akan berakhir dengan cepat dimanapun itu. Kita berharapnya adalah kita bisa masih menikmati anime-anime. Dan ketika aku melihat situs-situs yang memberikan informasi tentang perilisan anime setiap musim, gue merasa secara langsung tak kasat mata tanpa menghitung anime yang dirilis itu tambah banyak. Kenapa tambah banyak? Itu karena satu hal, mereka harus balik modal, studio balik modal, produser balik modal dari liburnya selama pandemi corona. Kan selama pandemi corona kan gak ada penghasilan tuh ya, penghasilannya turun, berarti mereka harus gercep cari uang cepat-cepat. Yang berikutnya adalah banyak sekali anime-anime di tahun ini tuh diundur ke tahun 2021 ya. Jadi nanti di tahun 2021 tuh kayaknya sih kota harus lebih kuat lagi ya, lebih banyak lagi gitu. Lantas, yang kelima yang juga tidak kalah menariknya itu adalah ini, banyak anime yang diundur ke 2021. Nah, ada gue jelasin ya, diundur ke 2021 gitu loh. Jadi akan sangat lucu aja ketika anime-anime harusnya bisa memberikan profit dalam arti jualan brand yang sangat tinggi, itu malah dikekang. Jadi penontonnya dibuat sedikit gitu. Akhirnya brandingnya pun enggak akan semahal-mahal itu banget gitu ya. Jadi di 2021 ini adalah dimana seluruh orang yang telah kehilangan banyak pendapatan atau keuntungan ketika pandemi virus corona di tahun 2020 itu bisa tancap gas untuk mencari keuntungan sekuat-kuatnya di tahun 2021. Apakah dengan pembajakan itu bisa mengurangi keuntungan mereka? Secara nilai ya, nilai value itu memang berkurang. Anggap ada 10.000 penikmat, hanya 1.000 saja yang membeli ya kan, yang membeli Blu-ray DVD original. Tapi ketika tidak ada lagi pembajakan, itu belum tentu 9.000 penikmat bajakan tadi itu jadi pembeli Blu-ray. Rata-rata hanya 30% saja, alias anggaplah dari 10.000 penikmat 4.000 akan beli Blu-ray DVD-nya. Itu adalah keuntungan secara value ya. Tapi ada juga keuntungan secara branding atau disebut ingreditable deficit. Itu teman-teman yang sudah belajar ilmu manajemen data atau manajemen keuntungan kewirausahaan sering akan mendengar kata-kata tentang eligible benefit atau keuntungan tidak kasat mata seperti itu. Jadi kalau misalnya yang bagi produser ataupun bagi studio keuntungan yang paling penting adalah penjualan yang tinggi, maka masih banyak perusahaan di luar sana itu yang lebih fokus ke jualan branding. Kenapa? Apple itu mahal karena brandingnya, bukan gengsi. Itu yang harus teman-teman pahamin ya. Doraemon itu kenapa mahal, kenapa tetap untung? Karena brandingnya mahal. Siapa sih yang nggak kenal Doraemon gitu? Itulah yang paling penting, jualan branding ya. Itu penting sekali gitu. Karena kita tahu sendiri kan, semakin banyak penonton yang dapat dijangkau, semakin tinggi nilai saham dari sebuah karya itu sendiri, seperti itu. Dan itu adalah pola pikir orang-orang di seluruh dunia dalam ilmu bisnis.
Dari 5 ini tentu saja kita sudah mendapatkan banyak sekali kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah dijamin masih bisa menonton. Yang kedua, kita akan semakin senang karena banyak sekali anime-anime kesukaan kita yang bakal rilis. Gotobun, ada Tensura, ada Shingeki, masih banyak lagi seperti itu. Dan ini akan menjadi hal yang sangat positif juga buat teman-teman. Kalau memang diblokir bajakan, coba pikirkan dimulai dari mana. Apakah dimulai dari menghapus situs-situs bajakan? Oke, itu cara yang paling benar. Apakah situsnya itu tidak akan beroperasi lagi? Oke, kalau tidak beroperasi, apakah tidak akan muncul situs yang baru? Itu yang tak akan bisa dibendung ya. Transaksi di dunia internet tuh luas ya, nggak cuman lewat domain.com, bisa juga lewat domain.union atau dunia deep web, itu juga masih banyak. Dan segala hal yang ilegal harusnya lewat sana. Pernah nggak sih berpikir kita bagi-bagi anime ilegal tuh kenapa harus lewat YouTube, lewat Facebook gitu kan? Itu hal aneh sebenarnya sih ya. Itu gampang banget ketangkapnya seperti itu loh. Kalau misalnya dilarang, harusnya kita nge-share lewat Facebook itu kita sudah tertangkap loh. Kita nge-share link aja sudah tertangkap. Itu sebenarnya harus terjadi kalau memang peraturannya benar-benar berjalan ya. Tapi karena kita di sini menyadari satu hal, kalau peraturan itu nggak bisa segampang itu dibuat jadi peraturan internasional. Apalagi kalau misalnya itu kesalahannya itu berasal dari ketidakbejusan negara tersebut menjaga karyanya gitu ya. Kalau misalnya karyanya itu dinikmati banyak orang, lalu penikmat itu jatuhnya sebagai penikmat bajakan, yang salah siapa? Yang salah yang ngejagain. Itu kan ada gitu ya. Dan sedemikian itu saja ya. Jadi itu aja sih mungkin untuk video ini ya. Karena memang banyak sekali yang bertanya tentang 2021 ini, adakah info-info baru, dan ini adalah info yang bisa gue berikan saat ini. Sudah jam 3 pagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. I'm CRY and see you next time.